Apa ini? Vero terkejut. Mereka berdua keluar dari kamar, melihat Wulan berjalan kemari dengan marah-marah. Yang tak disangka di belakang Wulan ada pemimpin keluarga Chen dan jajarannya, termasuk Wendy dan pacarnya Estrada juga datang ke rumahnya. Ma, nenek, kalian ini sedang apa? Tanya Vero dengan takut. Sedang apa? Nenekmu bilang keluarga Chen kita sejak kamu menjadi penanggung jawab proyek itu tidak menghasilkan banyak uang, menurutmu uangnya kemana semua? Sampai sekarang kamu masih mau memberitahu kamu Desta menang lotre. Aku lihat sebenarnya uangnya kamu yang kasih bukan? Wulan memarahi Vero sambil menunjuknya. Vina yang di kamar mendengar hal ini, juga buru-buru keluar, dia sudah merasakan kalau ada yang tidak beres. Desta si bocah ini bagaimana mungkin bisa memenangkan lotre sebesar 1 miliar. Dan juga beberapa waktu lalu dia juga pergi ke stasiun lotre mencari tahu, akhir-akhir ini sama sekali tidak ada orang di kota Yunhai yang memenangkan lotre. Aku tidak pernah mengambil uang dari proyek. Sungguh tidak ada, atau keuntungan 200 juta yang aku ambil dari dalam. Aku tidak menghabiskannya sepeser pun, semuanya masih ada di dalam rekening. Kalau tidak percaya kalian periksa saja. Wajah Vero pucat menjelaskan untuk dirinya sendiri. Benar-benar gadis yang ngotot, licik sekali, kenapa aku tidak menyadarinya dari dulu. Wajah pemimpin keluarga Chen sangat tidak bersahabat. Dia sudah memprediksi kalau Vero akan berkata seperti itu. Karena Vero tahu dia sama sekali tidak bisa memeriksa pembukuan. Keluarga Chen bertanggung jawab atas proyek ini sudah lama sekali. Banyak sekali tetua generasi kedua terlibat di dalamnya, mau bilang siapa bersih, pasti tidak ada satu orang berani menjamin tidak mengambil uang sepeser pun dari dalam. Ayah Wendy termasuk anak kedua keluarga Chen mendapatkan banyak keuntungan, beli mobil dan rumah, semuanya dari uang proyek kerjasama keluarga Chen dan grup Diamond Link. Ini kalau benar-benar periksa pembukuan. Hampir semua orang keluarga Chen tidak akan lolos dari kasus ini. Vero memperhitungkan poin ini, makanya bisa berkata seperti itu, sedikit pun tidak takut pemimpin keluarga Chen langsung memeriksa pembukuan. Nenek, apa maksud nenek? Aku berkata jujur. Aku sama sekali tidak pernah mengambil sepeser uang pun dari proyek, aku hanya menekan harga obat menjadi sangat rendah, jadi tidak ada keuntungan. Vero panik sekali sampai hampir menangis. Vero memang tidak pernah mengambil uang dari proyek, kalian tidak perlu mempertanyakan dia, uang yang kuhabiskan juga bukan uang dia, kalian boleh tenang. Ucap Desta tanpa ekspresi. Beberapa waktu ini, dia begitu sombong berfoya-foya, tampaknya memancing ketidaksenangan beberapa orang, merasa menggunakan uang keluarga mereka. Dipikir-pikir sedikit lucu, berapa banyak rupanya harta keluarga Chen, bagaimana cukup membuat Desta menginginkannya. Tapi perkataan Desta ini lebih membuat pemimpin keluarga Chen dan beberapa senior generasi kedua tertawa dingin. Kamu jangan pencuri, teriak pencuri. Kamu beberapa waktu ini miskin. Menghabiskan begitu banyak uang. Entah pesan hotel, entah beli mobil, sekali beli malah 2 mobil Audi A6. Jangan gunakan kebohongan seperti menang lotre, aku sudah menyelidiki, di kota Yunhai akhir-akhir ini tidak ada orang yang memenangkan lotre. Asal mula uangmu sangat mencurigakan. Sedangkan kamu dan Vero tanpa alasan mulai bersama. Juga mulai saat itu, kamu mulai mempunyai uang. Dihabiskan sesuka hatimu. Juga tidak bisa lari dari realita. Paman Vero berdiri keluar. Dia adalah ayah Wendy, karena dia sudah lama tidak senang dengan Vero sekeluarga, sering sekali menyarankan kepada pemimpin keluarga Chen, sekarang mumpung ada kesempatan ini, menjelaskan semuanya. Tujuannya adalah mengambil kembali posisi penanggung jawab. Desta mendengar perkataan ini tidak bisa menahan tawanya. Keluarga Chen melihat dia menghabiskan begitu banyak uang, hatinya cemburu, memikirkan cara ingin mengambil posisi Vero. Sikap seperti ini benar-benar membuat orang jijik. Aku menghormati kalian sebagai senior. Tidak ingin berdebat dengan kalian tentang perihal ini. Segala sesuatu harus dibicarakan sesuai bukti. Kalau kalian bisa mencari bukti bahwa aku mengambil uang Vero atau Vero menggelapkan uang proyek, maka aku akan mengganti 2 kali lipat untuk kalian, tidak tambah 10 kali lipat juga boleh. Desta berkata dengan percaya diri. Bocah tengik, jangan mulut besar, semakin kamu berkata seperti itu, aku semakin tahu kalau kamu ini sedang menutupi rasa bersalahmu. Pemimpin keluarga Chen tersenyum. Beberapa waktu ini uang yang bocah ini habiskan katanya ada beberapa miliar. Semuanya adalah uang keluarga Chen, membiarkan Vero terus duduk di posisi ini, keluarga kita cepat lambat akan bangkrut. Wajah Wendy suram. Ku beri waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu,
Aku harap kalian bisa melaporkan apa yang terjadi selama ini. Termasuk asal mula kekayaan yang kamu habiskan. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kalau begitu polisi akan menggantikanku untuk menyelesaikan semuanya. Kamu bukan orang keluarga Chen. Menipu uang Vero, sudah termasuk penipuan. Aku sarankan lebih baik kamu sadar diri. Pemimpin keluarga Chen mengatakannya lalu membawa gerombolannya pergi dari sana. Hari ini dia datang hanya ingin memberinya peringatan. Sebenarnya dia juga tidak bisa mengeluarkan bukti apapun. Beberapa waktu ini proyek ini tidak ada masalah, dilihat dari kondisi timbal balik grup Diamond Link sana, memang harga obat terlalu rendah, membuat keuntungannya menurun. Namun meski demikian, sumber datangnya uang Desta cukup mencurigakan, dia tidak percaya uang ini adalah miliknya. Bocah itu miskin selama 3 tahun, selain dari Vero, dari mana dia bisa mendapatkan uang lagi? Menunggu sekelompok orang itu pergi, Wulan menatap Desta dengan galak. Jangan sampai aku cari tahu kebenarannya, kalau sampai aku tahu uang ini bukan uangmu, tapi hasil tipuan dari anakku, kamu lihat apakah aku akan menguliti badanmu tidak? Kenapa dia setuju Desta jadi menantunya? Hanya karena uang yang dia miliki bukan? Sekarang mendengar pemimpin keluarga Chen mengatakan kalau uang ini mungkin sekali dari proyek Vero, dia benar-benar mau gila karena marah. Awalnya uang ini milik mereka, kenapa jadi dihabiskan oleh Desta si orang asing ini? Sudahlah. Hari ini sampai sini saja, teman sekolahku menyuruh kita sekeluarga pergi mengunjungi rumah yang baru dia beli. Sesuai sifat orang tua, si tua itu pasti akan pamer. Ucap Gito sedikit kesal. Oh, Desta, kamu ikut aku pergi, di rumah kita sekarang hanya kamu yang bisa menyetir. Dia ingat menyetir mobil Audi A6. Bagaimana juga harus mempertahankan sedikit gengsinya. Perkumpulan teman sekolah seperti ini, masing-masing akan memamerkan harta kekayaannya. Kalau dia naik bus pergi, bukankah pasti akan ditertawakan? Desta tidak bisa menolak menyetirkan mobilnya membawa Gito, Wulan, Vina, dan Vero berempat pergi ke komplek Eling Bening. Desta khawatir, teman sekolah Gito juga membeli rumah di sini. Tentang dia membeli 2 rumah di sini, tidak akan terbongkar bukan? Kalau Villa Pusat, masalah rumah atas nama bawahnya sekarang, ketahuan oleh keluarga Chen, maka kesenangan akan lebih besar. Kalau menurutku, kita tidak seharusnya datang. Kamu bukannya tidak tahu bagaimana sifat Pasang, membeli rumah baru menyuruh kita pergi mengunjungi, bukankah mau pamer? Dan juga membuat perkumpulan teman sekolah apanya, dulu tidak membeli rumah tidak dibuat, malah memilih dibuat di waktu ini. Wulan yang duduk di barisan belakang kesal sekali. Tidak ada cara lain, semuanya teman sekolah, apa mungkin tidak memberinya muka? Bagaimana juga Pasang ketua kelas-kelas kami, dia sangat menjaga kami semua. Ucap Gitu sedikit tertekan. Dia juga tahu pertemuan Pasang kali ini pasti ada tujuan. Meskipun terhalangi gengsi, dia juga harus datang, makanya menyuruh Desta membawa mobil bagus, mengantarkan mereka sekeluarga kemari, bagaimana juga harus mempertahankan sedikit muka mereka. Dulu anak Pasang hebat sekali. Saat itu dia menyukai Vina. Harusnya kita merestui mereka saja, gara-gara Desta, lama tidak datang cepat tidak datang, malah memilih 3 tahun lalu waktu itu datang ke keluarga Chen, menghalangi kebahagiaan Vina. Saat itu keluarga Zhang dekat sekali dengan keluarga Chen. Bahkan mama pun suka sekali dengan anak Pasang. Sekarang orang sudah menjadi direktur. Dengar-dengar beberapa waktu ini akan masuk ke grup Diamond Link berkembang. Gaji per tahunnya 2 miliaran lebih, hebat sekali. Wulan berkata dengan cemberut, setelah berkata juga tidak lupa melirik Desta. Mana ada seperti seseorang, mendapatkan uang masih tidak tahu uangnya hasil tipuan ataupun benar-benar menang lotre. Ma, kamu jangan bilang Desta seperti itu, dunia ini antara orang dan orang mana bisa dibandingkan semuanya. Pak Zhang memang sudah sangat kaya, memberikan modal yang paling baik untuk anaknya, Kak Desta mana ada andalan. Vero sedikit tidak rela. Desta yang duduk di depan malah tidak berekspresi, juga malas menjawab marahan dan tuduhan Wulan. Pria tidak guna, maka itu dosa, ucapannya semuanya adalah kebohongan. Wulan bersandar di kursi belakang, kedua tangannya dilipat di depan dada, tertawa dingin. Vero juga langsung mempertahankan keheningan, ada beberapa percakapan dia tahu kalau dibahas terus dengan mamanya, maka itu namanya mencari masalah untuk diri sendiri.
Tapi dengar-dengar 2 tahun akhir ini, perkembangan anak Pazang memang bagus sekali. Sudah duduk di posisi direktur tertinggi di perusahaan, gaji per bulannya sudah 2 miliar, bahkan grup Diamond Bling menunjukkan maksud baik kepadanya. Untuk perkembangan lebih bagus, anak Pazang si Dedi Zhang juga berencana pindah ke grup Diamond Bling. Tentu saja, Pazang yang menyebarkan rumor-rumor itu. Kondisi lengkapnya bagaimana orang luar juga tidak tahu, hanya saja beberapa pembicaraan semakin disebar semakin kelewatan, mereka selalu tidak sadar sudah membesar-besarkan kenyataan. Mobil masuk ke komplek Eling Bening. Sebagai salah satu komplek paling mewah, rumah di Eling Bening selalu sangat laris. Dan juga harga per 1 meter perseginya mahal sekali. Dasarnya sudah di atas 300 juta. Dan juga sejauh ini rumah-rumah yang lebih umumnya sudah habis terjual, yang tersisa hanyalah area villa yang sangat mahal yang tidak akan bisa dibeli oleh orang biasanya. Di sini satu rumahnya harus 2 miliaran bukan, tampaknya anak si Pazang benar-benar menghasilkan banyak uang, Lihatlah rumah kita, sampai sekarang masih tinggal di rumah komoditas kecil untuk keluarga, kapan kita baru bisa mempunyai rumah sebesar ini? Nada bicara Wulan ada sedikit kecemburuan. Tidak ada yang menjawab perkataannya, setelah Desta memarkirkan mobil, lalu semua orang ikut Gito naik ke lantai 15. Semua orang sepakat berkumpul di rumah Pazang dulu, lalu sama-sama pergi ke hotel berkumpul dan makan, karena perkumpulan kali ini boleh membawa keluarga, Gito pun membawa keluarganya kemari. Masuk ke dalam rumah Pazang baru tahu ternyata rumah Pazang sangat besar, setidaknya lebih dari 150 meter persegi. Pazang, kamu sekarang benar-benar hebat sekali, menikmati keberuntungan anak tinggal di rumah sebesar ini, apakah kalian berdua tidak merasa kosong? Ucap Gito dengan sedikit bercanda. Keluarga Chen berlima melihat lobinya, dekorasinya juga sangat mewah, setidaknya menghabiskan 200 juta lebih. Mau bagaimana lagi? Anakku berprestasi. Kami di belakang ikut menikmati saja, hahaha. Budi Zhang melihat Gito datang ke lobi menyambut dengan tertawa terbahak, pandangannya melirik Desta, mengungkapkan ekspresi aneh. Bukankah ini Desta? Apa masih di keluarga Chen? Aku kira dia sudah diusir oleh kalian. Kalian juga pintar sekali menahan, membiayai anak ini 2-3 tahun bukan? Masih membiayai dia. Sejujurnya, aku pun merasa sangat disayangkan untuk Vina kalian. Budi Zhang berdecak, perkataannya tidak bisa menutupi ejekan dan perasaan senang di penderitaan orang lain. Gito tahu dia pasti akan membesar-besarkan dengan kesempatan ini, tapi tidak disangka baru saja bertemu sudah membuatnya malu. Dalam sekejap wajahnya menjadi canggung, sama sekali tidak tahu harus bagaimana menjawab perkataan Budi ini. Vina sudah meninggalkannya, sekarang dia sedang pacaran dengan Vero. Wulan menjawab, apa? Kenapa kalian sebagai orang tua tidak hati-hati sekali, membiarkan anak ini setelah mencelakai Vina, sekarang membiarkannya mencelakai Vero? Kalian ini sedang mendorong anak kalian ke dalam lubang api. Budi sedikit tidak percaya, dalam waktu yang sama suaranya juga membawa sedikit marah. Sebelumnya anaknya Dedi bilang kepadanya, bilang kalau orang keluarga Chen kemari menyuruhnya bantu bilang dijodohkan dengan Vero. Sekarang Vero sudah besar, juga cantik sekali, bahkan lebih pintar dari kakaknya Vina. Beberapa waktu lalu mungkin Dedi melihatnya lalu hatinya tersentuh, siapa menyangka Desta sekarang malah bersama dengan Vero. Bukankah ini hanya membuat keluarga Zhang jijik? Aku bersama dengan siapa masih belum ada hak kalian untuk khawatir bukan? Ucap Desta dengan tersenyum. Saat itu anakku menyukai Vina, kalau Vina menikahi anakku, sekarang rumah besar ataupun mobil mewah semuanya ada. Harusnya datang kemari menikmati kehidupan mewah, gitu, sekarang sudah menyesal bukan? Kamu lihat rumah kami 170 meter persegi, itu pun anakku hanya sembarangan beli untuk kami dua. Saat berbicara, Budi tidak berhenti pamer. Hanya sebuah rumah saja, sekarang siapa yang masih bisa tidak ada tempat tinggal? Desta tersenyum. Kamu ini ikut campur apa? Ini adalah rumah Eling Bening, dijelaskan pun kamu tidak mengerti, rumahku ini bisa mengimbangi 2 kali kehidupanmu. Budi berkata dengan tertawa dingin. Benarkah? Sangat tidak kebetulan sekali ku beritahu. Kami juga sudah membeli rumah, lebih besar dari rumahmu, lebih mahal dari rumahmu, lebih bergaya dari mewahmu ini, hanya saja tidak ingin pamer. Desta melihatnya. Siapa yang mau pamer? Desta sama sekali tidak ingin, tapi si tua bangka ini sama sekali tidak ingin memberinya tangga untuk turun agar tidak malu. Kalau begini, untuk apa Desta menjaga mukanya? Hahaha, candaan ini lucu sekali. Beli rumah di mana? Bukan rumah yang dibangun di kampung kan?
Gito, kamu juga harus mengurusi bocah ini. Kalau tidak jangan dibawa keluar hanya buat malu saja. Hari ini perkumpulan teman sekolah kita, aku juga tidak ingin terjadi hal yang tidak menyenangkan. Budi berkata mengejek. Tidak, kebetulan sekali, kami juga membeli rumah di Eling Bening. Tidak menunggu Gito berbicara, Desta sudah berkata dulu.